Halo penonton Joglo TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke beritanya, Gra. Jadi ada berita kalau TikToker asal Deli Serdang nih, Fikri Murtada, ditangkap polisi gara-gara dugaan penistaan agama Kristen. Nah, terus nih sekarang yang bersangkutan ini udah ditetapin sebagai tersangka sama pihak kepolisian. Aduh, Murteza kan, si Murteza ini. Emang ramai banget ini di TikTok. Sumpah gue sebenarnya nggak suka banget sama cara dia ngomong, ngehina-hina gitu kan. Ini si mozzarella nih. Nah ya kan, karena video itu diupload di akun TikTok @bangmorteza yang lagi viral tuh. Nah di video itu dia bilang gini nih, karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan dia tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulang nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN. Biar ada untuk gantung trafo sama kabel, berubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Ih, banget dah. Aduh, ini bodoh atau bodoh ya? Kalau semisal orang bilang itu kan cuma dark jokes atau apa ya, mohon maaf ya, kalau mau dark jokes ya jangan di depan kamera. Iya, setuju. Terus juga sebenarnya yang bikin gue sedih itu ya komentarnya banyak yang setuju sama dia nih di TikTok nih, kayak pada mungkin kadrun-kadrun ya pada bilang setuju sama dia gitu. Apa banget coba nih, kalau kreator yang lain kan ada nih kreator-kreator yang cindo-cindo yang agama Kristen gitu, yang orang-orang Medan yang Kristen juga nge-stitch kan, malah kayak udahlah kayak gini mah udah damai aja, bodo amat lah gitu kan. Ada istilahnya kasihilah musuhmu. Iya gitu benar, ya. ada itu. Gitu ya, lu ngomong kayak gitu depan kamera ya nggak malu apa ya? Udah tahu jejak digital kuat banget. Kayaknya udah nggak punya gitu. malu sih. Mau dia klarifikasi, minta maaf, enggak? Dark jokes enggak? Emang dimaafin gitu kan? Iya, dilihat dari omongannya aja bukan dark jokes itu, Gra, anjir itu udah namanya penghinaan agama, tau nggak? Nah. Masa minta gereja diubah jadi masjid tuh yang sesuai omongannya dia itu kan namanya kayak udah melanggar hak kebebasan beragama orang lain gak sih? Dan itu jujur ya, itu sama sekali nggak lucu. Tolong bisa bedain ya Mas, mana dark joke sama penghinaan. Tolong, ada mozzarella gue gidik. Kesel banget. Cuma di sini yang gue kesel ya komen-komen TikTok, ya itu tadi rata-rata ngedukung si Murteza ini, jir kayak saya setuju sama abang, bener tuh bang. Waduh, kacau sih kalau semua nih kacau. Sekarang gini deh, giliran agama Islam yang dihina-hina pasti pada nggak terima kan. Punya hati nurani sedikit dong jadi orang, rasa toleransi kalian di mana gitu. Kayak enteng banget nggak sih ngomongnya, mana pada setuju-setuju, itu mah LCD-nya udah rusak nggak sih, otaknya udah pada nggak jalan tuh, biasalah si kadrun-kadrun gitu. Kabarnya nih si Murteza ini dijerat pasal pidana 46A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ya kurang banget. Lu lihat deh, pas penangkapan mukanya kayak ayam sayur gitu. Lesu gitu kan, dilemes-lemesin, sok ngerasa bersalah, pas ngata-ngatain aja depan kamera, sok jagoan, yang ngerasa paling hebat. Jago kandang loh. Shaun the Sheep apa gitu kan. Nyanyi-nyanyi Shaun the Sheep, nggak jelas. Nggak jelas. By the way, katanya si pelaku ini ditangkap pas 21 Oktober 2023 di rumahnya di kawasan Deli Serdang ini jam 10 pagi di waktu setempat lah ya. Nah, Murteza sendiri ini dilaporin sama Ketua Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut nih, Bapak Ronald nih, atas tuduhan penistaan agama. Wow, iya dong, nggak adil kan sebenarnya ya, walaupun ya pihak orang-orang yang beragama Kristen ini ya udahlah nggak usah dilaporin, tapi kasih ilmu tapi pasti kayak itu ada laporan. Sebenarnya hukuman itu tuh biar gimana caranya orang udah nggak semena-mena lagi nggak sih, nggak cuma sama agama Kristen tapi sama agama lain, jangan jadiin dark jokes yang justru berarah pada penghinaan gitu. Ya berarti kalau gitu harusnya si mozzarella ini nih dikenain pasal berlapis nggak sih, karena kan kena dong ya Undang-Undang ITE tadi, sama harusnya kena pasal penistaan agama juga kan ya. Semoga berlapis ya Pak Polisi, biar jerak tuh orang-orang kayak gitu. Dari kasus ini sebenarnya kita belajar ya, bercanda dark jokes ya udahlah gitu. Asal jangan diupload di sosmed juga. Maksudnya tahap gimana ya? Apa ya namanya tuh? Apa? Level jokes-nya tuh jangan terlalu parah lah. Itu udah parah banget, mana live gitu kan. Jejak digital tuh bahaya. Terus juga lu juga harus bisa bedain mana bercanda, mana yang emang ngarah sama penghinaan gitu kan. Jadi
bijak lah bermedia sosial, udah gede masa nggak tahu Iya, gitu kayak loh. ya maksudnya kita juga sering nggak sih bercanda dark jokes, cuman ya udah gak di-upload di sosmed dan emang kita udah tahu batasannya yang mana agama masing-masing. Dan emang banyak juga yang ngebahas dia tuh, ya beberapa tuh temenan sama content creator tapi nggak karena attitude-nya. Jadi emang attitude-nya nggak bagus mungkin ya. Jadi jokes-nya juga, Periksa kejiwaan juga nggak sih dia? ya makanya kan maksudnya kayak, Ya semoga Pak Polisi periksa kejiwaannya juga. Siapa tahu terganggu gitu. iya pasti banyak lah yang nggak suka sama dia. Banyak pasti yang kesel sama dia gitu. Cuman emang nggak ke publish aja nggak sih? Maksudnya nggak Iya. sukanya tuh di balik layar dong ya. Kayak udah gue nggak suka sama lu, gue nggak berteman gitu kan. Sebenarnya ada bagian yang sedihnya juga sih. Kenapa Kayak tuh? ada yang bilang, ah kita mah agama Kristen tuh udah biasa diginiin. Kan sedih ya jadinya Iya ya. kayak istilahnya penghinaan-penghinaan gitu ya. Mungkin kalau Kristen tuh kayak ada yang namanya kasihilah sesamamu. Maksudnya kasihilah musuhmu. Cuman mungkin sebenarnya jalur hukuman adalah sebagai pengingat ya. Atau sebagai jalur buat, jadi lu jangan macem-macem lagi gitu. Istilahnya kayak disentil dulu lah ya. Disentil dulu. Jadi Iya. pengingat nih jangan macem-macem Nah, lagi. jadi macam-macam udah mulutmu harimaumu ngah gitu. Setuju. Ada aja nih Morteza mozzarella. Lu sih ngomongnya mozzarella mulu. Lapar. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Oke. Nah, komentar pertama dari Suharto 77788 di video opini terkini yang judulnya MUI serukan boykot McDonald's karena bantu tentara Israel. Komentarnya gini nih. Wah, McD pasti tambah ramai nih berkat dari boykot kadrun-kadrun. Thank you ya Drun, udah boykot McD dan nggak akan ke McD lagi. Karena tambah enak suasananya, damai dan harum pasti di McD. Kami akan setiap saat beli semua produk McD yang bersih dan enak-enak. Dan semua yang diboykot kadrun, pembawa sial pasti tambah maju pesat. Lihat aja, Oce. Ya, sebenarnya gue agak overthinking sih nih. Kenapa tuh? Sin, kayak ini yang boykot jangan-jangan tim KFC Ya. apa tim ayam lain atau gimana? Ya, lagian ngapain sih boykot orang yang bagi-bagiin itu McD di Israel kan? Maksudnya, Mas, Mbak, cari kerja susah. Lu mau boykot McD tuh ngapain gitu? Banyak orang Muslim juga yang kerja di McD. Udah jangan ngadi-ngadi deh. Emang lu bisa nafkahin mereka yang kerja di McD gitu kan? Ya gak usah lah boykot, udah diem aja deh. Nggak pernah makan di McD kan? Dia sarapannya ini paketan McD. Nasi ayam. Jangan-jangan dia sarapannya ini. Paket panas. Amat ini, teh. Udah nggak usah sok-sok boykot Abang gitu deh. suka ini, makan es krim. Iya, dia ngeboykot tapi dia beli McFlurry. McFlurry ya. Sama aja. Kocak. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya dari @palmas2368 di video gagasan UKI yang judulnya Jokowi Geram, Indonesia tidak tinggal diam. Komentarnya gini nih, setuju soal kemanusiaan, tapi harus kedua belah pihak. Dan di negara kita, ketidakadilan masih dirasakan oleh warga sipil. Contoh hari ini di Rempang dan lain-lain. Ya, sebenarnya boleh ya kalau emang soal kemanusiaan, tapi maksudnya kalau emang yang disorot masalah kemanusiaan emang ya please hentiin perangnya aja nggak sih? Karena kan pun bukannya kita nggak ini ngebela Palestina ya, pasti Palestina juga banyak banget korban. Pun dari Palestina juga banyak korban gitu. Jadi sebenarnya dua sisi dari juga. Israel banyak, Palestina banyak. juga banyak. Jadi ya sama-sama lah mungkin ya. Cuma emang lebih banyak Palestina dan Indonesia memang menurut gua ya emang perlu ambil sikap gitu. Tapi kita juga harus lihat nih masalah di dalam negeri. Ternyata banyak juga loh ketidakadilan. Gitu. Benar. Mungkin ya boleh bersikap sebagai bentuk dukungannya untuk negara lain, tapi kayak perlu dinotis lagi nih masalah ketidakadilan di negara kita sendiri masih banyak gitu. Masih banyak, benar. Lanjut, Gra. Oke, komentar selanjutnya dari Aryo Country Boy. Di video Kupas Berita yang judulnya sedih banget, ibu tenggelamkan anak ke ember gegara baby blues. Komentarnya gini nih, laki-laki emang punya pride-nya sendiri selain menafkahi lahir dan batin. Harusnya juga harus siap punya keluarga baru atau anak yang menjadi salah satu kesatuan yang disebut keluarga. Saling mengerti, mengalah, mendukung adalah kunci keluarga yang baik. Ya, iya. Sebenarnya iya sih ya. Laki-laki punya pride sendiri. Ya cewek juga sebenarnya punya ada pride sendiri juga. Kalau ngomongin capek, ya cowok capek kerja, cewek juga capek gitu ya. Kalau semisal ngurus rumah gitu, pekerjaan rumah diurus ya juga capek gitu. Nggak sedikit loh cewek yang ngorbanin karirnya pas nikah buat ngurusin rumah, buat ngurusin anak. Nah, itu yang harus dilihat juga. Jadi yuk pasangan sama-sama ya. Itu anak berdua loh, bukan sendiri.
Anak berdua. Jadi ingat pepatah saling asah, saling asih, saling asuh. Jadi saling ya, jangan sendiri-sendiri lah. Karena ada nih yang bilang kalau pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang nggak dibayar sebenarnya, tapi capek. Nah, capek tapi nggak dibayar. Iya benar. Jadi ya, yuk sama-sama gitu. Yuk lanjut terakhir. Oke, komentar selanjutnya nih dari @teguhwidodo3665 di catatan Syafiq Hashim yang judulnya Indonesia masuk kategori negara yang mengekang kebebasan beragama. Komentarnya gini nih, sangat memprihatinkan kondisi kehidupan beragama karena Indonesia sebagai negara yang besar dengan penduduk 270 juta seharusnya kebebasan beragama betul-betul dijamin, namun dalam prakteknya banyak pelanggaran. Semoga kedepannya bisa diperbaiki dan semakin bermartabat. Iman seseorang tidak bisa dipaksakan, biarkanlah orang melaksanakan kegiatan agamanya. Tidak perlu dibatasi, aturan dibuat seharusnya untuk melindungi, bukan malah membelenggu. Setuju banget, amin. Ya makin kesini, kalau kita lihat berbagai kasus, ya emang makin miris sih kehidupan beragama di Indonesia gitu. Kayak gereja dihancurin lah, ibadah dibubarin, even yang seagama aja nih, kayak sekelas Ahmadiyah gitu aja juga banyak yang dipersekusi gitu. Maunya apa sih sebenarnya? Please lah ya, kita nih harus jadi orang yang berakhlak dikit gitu. Ya emang, ya mungkin sebagian agama mayoritas gitu, cuman apa susahnya kita semua saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Toh nggak susah kan, cuman membiarkan mereka beribadah, apa salahnya? Emang ngaruh ke iman kalian? Enggak kan? Nah, kalau masih banyak pelanggaran kayak gini ya sama aja dong, ya nggak sih? Melanggar Pancasila, sila pertama dan ketiga, serta UUD 1945. Tuh udah jelas banget tercantum, harus menghargai keberagaman gitu ya. Iya, agama di Indonesia nggak cuma satu. Setuju. Banyak. Jadi ya banyak, tapi jangan merasa paling mayoritas lah. Yuk saling merangkul, saling menghargai gitu. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Bye-bye!